Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 621.1. Tidak ada yang tahu apa tujuan mereka, tetapi mereka menghilang ke udara pada saat itu. Rong Nianbing datang sebelum Huo Yuhao, dan secara bertahap menempatkan mahkota di tangannya di kepala Huo Yuhao. 7 emosi berkedip di mata Huo Yuhao, dan semuanya akhirnya kembali ke kedamaian dan ketenangan saat kilau mengkilap muncul di tubuhnya. Mahkota menyatu ke Huo Yuhao, dan 7 emosi surut pada saat yang sama. Tiba-tiba, cahaya yang tak terlukiskan meletus dari tubuh Huo Yuhao saat keenam roh agungnya berkilauan terlihat satu demi satu. Sky Dream Ichewom, Ice Empress, Snow Empress, Star Anise Mysterious Ice Grace, Ice Bear King, dan Mermaid Princess muncul satu demi satu di belakangnya. Ketujuh emosi itu segera dibagi. Permaisuri Salju mewarisi emosi kesedihan, Permaisuri Es mewarisi emosi kemarahan, Rumput Es Bintang Anise mewarisi emosi kebahagiaan, dan Raja Beruang Es mewarisi emosi kebahagiaan. Putri Duyung, Lia, mewarisi kejahatan, sementara seluruh tubuh Sky Dream Ichewom ditutupi dengan lapisan cahaya kemasan, dan itu memungkinkan Huo Yuhao mengalami transformasi drastis. Binatang berjiwa sejuta tahun yang sekarang memiliki masa depan telah mewarisi kekuatan cinta. 6 roh Huo Yuhao masing-masing mewarisi emosi. Alis Rong Nianbing diturunkan. Ada satu yang tersisa, benci. Apakah Anda akan mewarisi kekuatan kebencian sendirian? Petik 2. Mata vertikal pada dahi Huo Yuhao secara bertahap terbuka pada saat ini, dan seberkas cahaya hitam melonjak keluar dari dalamnya. Ada sesuatu yang melayang di depannya, dan benda ini memiliki aura kebencian yang segera membengkak. Bukankah entitas yang mewarisi emosi ketujuh dan terakhir Evilleye Tyrant King? Evilleye Tyrant King bukan salah satu spirit Huo Yuhao, tetapi tingkat fusinya dengan Huo Yuhao tidak kalah dengan spirit Huo Yuhao. Kaisar jahat tampaknya memahami beberapa hal ketika dia merasakan sekelilingnya, dan kebencian yang intens berangsur-angsur surut ketika dia akhirnya berubah menjadi versi dirinya yang lebih kecil dan melayang di sebelah Huo Yuhao. Evilleye Tyrant King masih memunculkan kebencian, tetapi hanya ada ketenangan di dalam matanya. Baik, Rong Nianbing mengangguk ke arah Huo Yuhao. Sinar cahaya putih yang kuat meletus dari tubuhnya dan menyapu Huo Yuhao dan dirinya sendiri. Huo Yuhao dan 7 rohnya menutup mata mereka pada saat yang sama. 7 emosi mengalir terus-menerus, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah dan menyublim. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu, dan ketika Huo Yuhao membuka kembali matanya, 7 roh agungnya lenyap. Dia menyadari betapa terkejutnya dia berdiri di atas gunung kecil. Tetapi hanya ada awan dan kabut di sekitar gunung kecil ini. Awan bergulung-gulung di udara, dan semua jenis elemen padat meresap ke udara ketika mereka berdesir dan bergelombang secara mistis. Huo Yuhao menatap dirinya saat emosinya berubah. Tampaknya tidak ada yang berubah, tetapi tampaknya ada sesuatu yang lain di benaknya. Awan di sekitarnya tiba-tiba dinodai dengan warna-warna keemasan lembut yang menghasilkan kualitas yang aneh tapi unik. Beberapa tokoh secara bertahap muncul dari awan dan terbang ke arah Huo Yuhao. Mereka semua tampan dan mengenakan pakaian kuning dan sederhana. Mereka mengambil tetapi waktu yang dibutuhkan untuk beberapa napas muncul di depan Huo Yuhao. Ada 12 orang, dan mereka semua membungkuk dan menyambut Huo Yuhao dengan hormat. Pria yang memimpin membuka mulutnya, "Salam, Dewa Emosi." "Kamu adalah?" Huo Yuhao bertanya dengan bingung. Pria itu menjawab, "Kami adalah pejabat Dewa Alam Dewa. Anda baru di Alam Dewa, dan kami di sini untuk membimbing Anda ke God King dan Enforcer." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Terima kasih. Dia akan mengikuti sejak dia ada di sini." Huo Yuhao masih bisa mengingat kata-kata Rong Nianbing, bahwa ayah mertuanya adalah leluhur Tang Sekte, penegak Dewa Realem. Petugas dewa membuat gerakan untuk mengundangnya ke depan, dan pria di depan memimpin, sementara petugas dewa lainnya berpisah di kedua sisi. Ekspresi mereka sangat hormat dan hormat. Tubuh Huo Yuhao melayang ke depan dengan tingkah. Segalanya tampak berbeda setelah ia menjadi dewa, dan kekuatan spiritual serta kekuatan jiwanya telah berubah secara drastis. Lautan spiritual Huo Yuhao dipenuhi dengan warna-warna emas yang aneh, dan kualitasnya tampaknya milik dunia lain. Huo Yuhao bisa mewujudkan apa saja selama dia menghendaki. Ini membuat Huo Yuhao berpikir tentang gurunya, Demiplan Spectral Electrolux.
Kekuatan spiritual Huo Yuhao seperti pesawat yang sama sekali berbeda, dan rasanya seperti pesawat yang benar daripada pesawat tanpa awak. Huo Yuhao adalah diktator atas segalanya di tempat itu. Mungkin seperti itulah rasanya menjadi Tuhan yang sejati. Laut spiritual Huo Yuhao harus dikenal sebagai lautan salehnya, dan kekuatan jiwa emas yang mengalir di dalam tubuhnya juga harus dikenal sebagai kekuatan dewa. Kekuatan Dewa Huo Yuhao bisa mengubah elemen sesuai dengan pikirannya, dan dia bisa mengendalikan semua riak dan undulasi unsur dalam alam dewa. Tentu saja, transformasi unsurnya terbatas pada yang awalnya ia miliki, tetapi unsur-unsurnya tidak lagi berbeda, dan mereka lebih murni. Selain itu, dia bisa beralih di antara mereka dengan kemauan, dan sangat cepat. Cahaya dan kabut terpisah ketika pemandangan di depan matanya terus berubah, dan Huo Yuhao melepaskan kesadarannya di tengah lingkungannya yang beraneka ragam. Huo Yuhao menyadari keterkejutannya bahwa alam dewa tampaknya tidak melampaui batas manusia. Masih ada tanah, gunung, dan sungai. Namun, ada energi vital yang kuat dari langit dan bumi di setiap sudut, dan volumenya setidaknya beberapa ratus kali lipat dari benua Douluo. Bahkan bernapas di tempat ini akan meningkatkan kultivasi seseorang lebih dari budidaya dan meditasi di benua Douluo. Namun, tampaknya ada semacam kekuatan unik yang aneh di bawah yang membatasi sesuatu di dunia yang aneh ini. Huo Yuhao harus perlahan-lahan merasakan dan mencari tahu semua hal ini di masa depan. Pengantar Long Nianbing hanyalah fondasi, dan ada begitu banyak hal mistis dan magis di alam dewa yang luas. Huo Yuhao terbang untuk periode waktu yang tidak diketahui ketika area di depannya bersinar, dan warna keemasan di sekitarnya menjadi lebih padat. Cahaya lembut menyerupai tangan seorang ibu yang membelai kulit halus awan, dan ruang ilusi memancarkan kekhasan yang menyentuh. Tampaknya ada aula yang megah di suatu tempat di kejauhan, dan tampak seperti ilusi dan nyata terhadap cahaya lembut. Satu sosok berdiri diam-diam di antara awan-awan, menatap melintasi cakrawala yang tak terbatas. Tidak ada yang tahu apa yang dia lihat. Orang ini memiliki rambut biru panjang yang menyerupai air terjun yang jatuh sampai ke kakinya. Jika dia tidak memiliki perawakan tegak dan tinggi dan bahu lebar, orang mungkin akan berpikir orang ini adalah seorang wanita dengan melihat punggungnya. Air tampak bergoyang-goyang di jubah biru mewahnya, dan setelah diperiksa lebih dekat, mata seseorang akan langsung tertarik oleh warna biru tua, seperti roh seseorang akan tersedot ke dalam warna-warna biru yang luas, mendalam, dan tak berujung seperti lautan besar. Pria ini tampak sedikit lebih dari 20, dan ia memiliki fitur tampan bersama dengan sepasang mata yang dalam dan mendalam. Matanya tampak kosong, namun tampaknya juga mengandung setiap fenomena kosmologis yang ada. Warna keunguan berkedip-kedip dari waktu ke waktu, yang bahkan lebih menyentuh dan memikat. Ada kualitas pemuda dan keheranan di satu saat, dan perubahan hidup dan mati di kemudian hari. Petugas dewa membimbing Huo Yuhao di depan pria ini dan berhenti. Mereka membungkuk dengan hormat dan berkata, "Dewa Laut." Ya, pemuda berambut biru berbalik dan memandang Huo Yuhao. Mata awalnya yang tenang tiba-tiba berubah dingin. Petugas dewa mundur diam-diam dan memberi mereka ruang. Gadis berambut biru yang kamu tunjukkan bahkan lebih mengintimidasi dan bermartabat sejak terakhir kali mereka bertemu. Huo Yuhao secara khusus dapat merasakan tekanan dari sikap acuh tak acuhnya, dan itu menahannya sampai napasnya menjadi tidak teratur. Salam, Dewa Laut. Huo Yuhao tidak benar-benar tahu bagaimana mengatasinya. Dia takut membuat marah pria ini dengan memanggilnya sebagai mertuanya, tetapi dia juga tidak bisa memanggilnya dengan namanya. Huo Yuhao hanya bisa mengikuti bagaimana petugas dewa telah memanggilnya. Tang San meneliti Huo Yuhao, yang sedikit gelisah dan cemas. Dia bertanya dengan gamblang, "Kamu mewarisi kursi Gadli Rong Nianbing. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah anggota alam dewa. Ada banyak aturan di alam dewa, dan petugas dewa akan membimbing Anda di masa depan. Anda akan memiliki beberapa tanah di dalam alam dewa. 2 God Kings dan 2 Enforcers lainnya berkultivasi sendiri, tetapi Anda akan memiliki kesempatan untuk melihatnya selama Assembly of the Gods. Selama Anda mematuhi aturan realem dewa, anggota Dewan Realem Dewa tidak akan mengganggu apapun yang Anda lakukan." Petik 2. Tang San menggeram, "Ayo." Sebuah bayangan dengan cepat muncul di samping Tang San. Orang ini mengenakan jubah emas panjang, dan undulasi kekuatan ilahinya jauh lebih kuat daripada petugas dewa yang datang sebelumnya. "Penegak, Tuan." Tang San melambaikan tangannya dan berkata, "Bawa dewa emosi yang baru ke kediamannya." "Iya." Petugas dewa berjubah emas menjawab dengan hormat. Tang San melirik dingin pada Huo Yuhao sebelum dia berbalik untuk terbang menuju aula besar di kejauhan.
Huo Yuhao ketakutan ketika dia buru-buru berseru, mohon tunggu, Dewa Laut. Tujuan terpenting Huo Yuhao untuk datang ke alam dewa adalah menemukan Tang Wutong. Dia akhirnya bertemu dengan ayah mertuanya, tetapi bagaimana dia bisa menemukannya lagi di alam dewa yang tidak dikenalnya jika ayah mertuanya pergi? Tang San berhenti. Dia bahkan tidak berbalik ketika bertanya, apalagi yang kamu inginkan? Huo Yuhao mengepalkan tangannya. Dia berjuang untuk bertahan sebelum tekanan sombong Tang San saat dia berkata, tolong biarkan aku melihat Wutong. Saya ingin menjelaskan beberapa hal kepadanya. Petik 2. Omong kosong. Tang San tiba-tiba meraung saat dia berputar. Kemarahan memancar dari wajahnya ketika dia balas, apakah kamu tidak cukup menyakiti putriku? Dia sangat menderita di dunia bawah karena dia berkenalan denganmu. Dan Anda masih ingin melihatnya. Petik 2. Huo Yuhao menjawab tanpa malu, ya, semuanya adalah salahku. Tapi aku hanya ingin melihatnya. Bisakah Anda memberi saya kesempatan? Petik 2. Tang San tertawa dingin dan melirik petugas dewa berjubah emas di sampingnya. Petugas dewa mengerti artinya, dan pergi dengan diam-diam ketika dia menghilang dengan kilatan emas. Kamu ingin melihatnya? Ya, silakan. Tang San merendahkan suaranya saat dia berbicara. Hati Huo Yuhao melompat dengan gembira. Namun, suasana hatinya yang gembira segera tenggelam ketika dia melihat ekspresi Tang San. Memang, Tang San melanjutkan, kamu bisa melihatnya jika kamu bisa mengalahkanku. Soul Land 2 Chapter 621.2. Huo Yuhao tertegun sejenak. Kalahkan dia. Kalahkan enforcer terkuat realm dewa. Kalahkan Tang San, yang bahkan Rong Nianbing, yang kursi Tuhannya saya warisi, telah mengakui bahwa dia lebih rendah. Kalahkan individu yang tangguh ini yang menjadi dewa 10.000 tahun yang lalu. Saya harus mengalahkan calon ayah mertua saya. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana aku bisa bertarung denganmu? Huo Yuhao mengucapkan sedikit terengah-engah. Tang San tersenyum polos dan berkata, kalau begitu kamu bisa pergi. Huo Yuhao memaksa tertawa. Kamu adalah leluhur Tang Sekte, dan kamu adalah penegak dewa realem. Bagaimana saya bisa melawan kamu? Dan bagaimana saya bisa mengalahkan Anda? Petik 2. Tang San mendengus dingin dan balas, saat ini, aku bukan penegak dan aku bukan pendiri Tang Sekte. Saya ayah seorang anak perempuan yang telah diganggu dan diperlakukan tidak adil. Anda telah memberitahu Wutong berkali-kali sebelumnya bahwa Anda akan melindunginya dan membelanya, bahwa Anda tidak akan membiarkannya sampai sedikit pun membahayakan. Tetapi apakah Anda sudah melakukan itu? Anda telah menyakitinya lagi, dan Anda telah mengirimnya ke jurang kesakitan dan penderitaan. Anda sudah memiliki anak, jadi mengapa Anda masih mencoba untuk tetap berpegang pada putri saya? Petik 2. Tidak seperti itu. Dengarkan aku, Dewa Laut, Huo Yuhao menjawab dengan cemas, aku tidak tahu tentang anak itu. Saya tidak mendorong tanggung jawab saya, tetapi saya bahkan tidak yakin bagaimana itu terjadi. Aku masih perawan. Wajah Huo Yuhao bersinar merah dan putih ketika dia mengatakan perawan. Senyum geli berkedip di wajah Tang San, tetapi Huo Yuhao tidak bisa melihat itu karena dia dihalangi oleh kabut ilusi di depannya. Suara Tang San masih sedingin es. Apapun yang kamu katakan padaku tidak berguna. Anda hanya memiliki satu pilihan jika Anda ingin melihat Wutong. Anda harus mengalahkan saya. Tang San melambaikan tangannya yang besar saat berbicara, dan meniup aliran udara yang kuat yang mendorong Huo Yuhao beberapa ratus meter jauhnya. Wutong, aku di sini. Ini aku, Huo Yuhao. Di mana kamu? Huo Yuhao berteriak di bagian atas paru-parunya langsung di aula besar di kejauhan. Diam. Tang San merendahkan suaranya saat dia menggeram. Lingkungan tiba-tiba berubah drastis. Gunung, sungai, dan surga menghilang ketika hutan lebat menggantikan segalanya, sementara lingkungan Huo Yuhao berubah menjadi hijau. Huo Yuhao berhenti berteriak ketika dia menatap sekelilingnya dengan takjub. Mengapa segala sesuatu di sekitarnya tampak familiar, seperti dia telah kembali ke Great Stardew Forest. Pembunuhan yang mengerikan yang tak terkatakan tiba-tiba menerkamnya, sebuah pembunuhan yang begitu kental dan kuat sehingga hampir tampak material. Huo Yuhao mengikuti instingnya dan melirik ke kejauhan, di mana ia dengan ketakutan menyaksikan sosok yang perlahan berjalan ke arahnya. Apakah itu masih leluhur Tang Sekte? Pada saat ini, Tang San bukan lagi dewa yang dipenuhi dengan spiritualitas dan sihir dari sebelumnya. Rambut panjang Tang San dan jubah mewahnya menjadi merah darah.
Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa hutan lebat di belakangnya juga memerah saat dia berjalan. Pembunuhan besar-besaran terjadi secara terus-menerus ke arah Huo Yuhao hampir seperti material, dan semua tanaman di sekitarnya perlahan-lahan layu di hadapan pembunuhan yang hebat. Hutan di belakang Tang San telah menjadi lautan darah, dan Huo Yuhao tampaknya mendengar roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan sedih di belakangnya. Dia tidak pernah merasakan pembunuhan yang hebat dan sombong seperti itu, bahkan dari seorang guru jiwa jahat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia penegak Dewa Realem? Kenapa dia terlihat seperti iblis jahat? Warna merah darah berdesir dari tubuh Tang San hampir tampak kental saat suaranya yang dingin bergema di udara. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Saya Enforcer Realem Dewa, dan saya memiliki wewenang untuk menghukum semua dewa yang melanggar aturan. Aku ingin membunuhmu untuk waktu yang lama, sehingga putriku bisa lepas dari semua rasa sakit itu. Satu-satunya hal yang menghentikan saya adalah kenyataan bahwa alam dewa tidak dapat memengaruhi dunia manusia. Itulah alasan mengapa saya tidak melakukannya. Sekarang Anda berada di alam dewa, Anda telah menyerahkan diri kepada saya. Aku memang ingin memberimu kesempatan, tetapi karena kamu berani berteriak dan berteriak di hadapanku, aku akan membunuhmu di mana kamu berdiri. Petik 2. Tang San melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara. Rumput dan dedaunan di tanah tiba-tiba membesar dan berubah menjadi tanaman merambat tebal yang mengelilingi Huo Yuhao. Setiap pohon anggur berwarna merah darah, dan sepertinya ada pembuluh darah yang berdenyut di setiap permukaan, seolah-olah itu adalah ular merah besar yang menjadi hidup. Dia ingin membunuhku. Huo Yuhao merasakan ketakutan yang kuat mengalir di dalam hatinya. Pembunuhan itu jelas tidak palsu, itu yang terkuat yang pernah dia temui. Huo Yuhao tidak ingin melawan ayah Wutong, tetapi dia harus melindungi dirinya sendiri sekarang. Huo Yuhao bersinar dengan lapisan cahaya keemasan lembut, dan warna emas segera berubah menjadi warna biru es yang membentang keluar. Dingin yang ekstrim merembes ke udara, dan tanaman merambat merah segera melambat ketika mereka menyentuh dingin yang ekstrim. Huo Yuhao melonjak ke langit dalam sekejap saat dia menghindari keterikatan tanaman merambat. Tetapi lingkungannya berubah sekali lagi tepat pada saat ini. Langit tiba-tiba menjadi tanah, dan tanah tiba-tiba berubah menjadi langit ketika Huo Yuhao menanam kepalanya dengan berat ke tanah saat dia terbang ke atas. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menemukan sesuatu seperti ini. Dia baru saja menyentuh tanah ketika tanaman merambat berwarna merah darah itu melilit dan melumpuhkannya. Kekuatan Saleh Huo Yuhao Ultimate Ice bisa memperlambat tanaman merambat ini, tapi itu tidak bisa benar-benar mempengaruhi kekuatan mereka. Paku-paku kecil mulai muncul pada tanaman merambat itu begitu mereka melilit dirinya, dan mulai menusuknya. Tubuh Huo Yuhao tidak bisa sepenuhnya memblokir paku-paku itu meskipun fisiknya kuat, dan rasa sakit menusuk yang kuat menjalari tubuhnya. Tapi Huo Yuhao adalah seorang pria yang telah melalui rasa sakit dan penderitaan yang tak ada habisnya, dan dia telah mengalami rasa sakit yang jauh lebih kuat dari ini. Karena itu, meskipun tubuhnya menegang karena rasa sakit yang akut, rasa sakit itu benar-benar memungkinkannya menjernihkan pikirannya. Dia harus hidup jika ingin menemukan Wutong. Dia tidak bisa mati di sini, apapun yang terjadi. Sosok besar muncul di belakang punggung Huo Yuhao. Itu adalah Raja Beruang Es. Sensasi gembira segera terpancar dari Ice Bear King, Malcolm, dari 7 emosi. Tanaman merambat berwarna merah darah yang membungkus erat di sekitar Huo Yuhao membeku sebelum mereka mulai bergoyang lemah seperti mereka telah diberikan kehidupan, dan menari dengan gembira. Huo Yuhao merasakan ketegangan mengendur saat dia segera menggunakan teleportasi instan untuk menghindari cengkeraman besi tanaman merambat. Namun, dia tidak berani terbang ke atas. Tang San sebenarnya bisa membalikkan langit dan bumi, dan melarikan diri dari genggamannya terlalu sulit. Jaring merah besar turun dari langit pada saat ini dan membongkar Huo Yuhao. Pembunuhan besar-besaran meledak di udara, dan Huo Yuhao menyadari dengan terkejut bahwa ia tampaknya tidak dapat menghindari jaring yang besar itu, apapun yang ia lakukan. Jaring tampaknya menjadi seluruh ruang pada saat itu, dan itu akan memakannya. Huo Yuhao tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa melawannya secara langsung. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam saat cahaya bersinar di matanya. Saya harus menanggung semua rasa sakit yang saya butuhkan sehingga saya bisa melihat Wutong lagi. Kerucut es yang sangat besar dengan cepat terbentuk dengan tubuhnya di tengah dan meletus ke segala arah ketika kerucut es yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit seperti pilar raksasa. Huo Yuhao sendiri heran.
Apakah Star Anise Omnitras saya menjadi begitu hebat setelah saya menjadi dewa? Lingkaran cahaya putih berdesir dari tubuhnya, Absolute Zero. Absolute Zero Huo Yuhao dapat dianggap sebagai keterampilan ilahi, dan karakteristik yang paling menonjol adalah bahwa itu memperkuat semua kemampuan jenis es Huo Yuhao, yang memiliki signifikansi luar biasa dalam pertempuran. Pilar-pilar es itu segera naik dari tanah ke ketinggian lebih dari 300 meter. Jaring merah raksasa itu runtuh dan berbenturan dengan kerucut es. Kerucut es itu berangsur-angsur runtuh, tetapi itu sangat menghentikan keturunan Web dan membeli Huo Yuhao beberapa saat. Huo Yuhao melesat ke belakang. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengalahkan Tang San, karena dia jelas bahwa itu sepenuhnya mustahil. Karena itu, dia hanya bisa berlari, dan dia akan melarikan diri sebelum memikirkan hal lain. Tang San adalah penegak dewa alam, tapi dia bukan satu-satunya penegak dewa di alam dewa. Huo Yuhao harus melarikan diri dari genggaman Tang San sebelum menemukan cara lain untuk menemukan istrinya. Huo Yuhao berlari mundur saat dia menaikkan kecepatannya setinggi mungkin, dan meledakkan pilar es itu pada saat yang sama. Bayangan Empress es muncul di belakang Huo Yuhao, kemarahan 7 emosi. Kekuatan ledakan es segera dimaksimalkan karena emosi kemarahan. Ledakan itu menyerupai alam yang menghela nafas dalam-dalam ketika amarah yang membakar bercampur dengan ledakan es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di udara. Lingkaran cahaya berdesir dari tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak hanya menggunakan Ice Explosion bersamaan dengan emosi kemarahan, dia segera menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice dan Ice Bear King's Blizzard sesudahnya. Huo Yuhao melepaskan kemampuan kontrol domainnya ke standar setinggi mungkin. Seluruh hutan tampak menjadi dunia biru sedingin es karena suhu yang sangat rendah karena Absolute Zero dan Blizzard begitu hebat sehingga bahkan Tang San, yang adalah penolong dewa alam, berhenti di jalurnya. Ekspresi terkejut muncul di mata merah darahnya. Dia bergumam pelan, dia baru saja memasuki alam dewa, dan dia sudah menyatukan kekuatan emosi Rong Nianbing begitu mulus dengan kemampuannya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah individu yang sangat mudah beradaptasi, dan potensinya dilepaskan semakin dia ditekan. Petik 2. Huo Yuhao lari dengan tergesa-gesa. Dia bisa merasakan bahwa pembunuhan itu menjadi lebih lemah ketika dia mengeluarkan Blizzard, dan dia menghela nafas lega. Huo Yuhao memiliki perasaan bahwa dia mengendalikan langit dan bumi. Apakah seperti ini rasanya menjadi dewa? Soul Land 2 Chapter 621.3. Lingkungan Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi ilusi, tetapi segala sesuatu di sekitarnya adalah hutan yang luas dari awal hingga akhir, seperti tidak ada akhir sama sekali. Huo Yuhao yakin bahwa dia akan melintasi bahkan Great Stardew Forest dengan kecepatan maksimumnya saat ini, tetapi hutan tempat dia tinggal ini sepertinya tidak ada habisnya. Dia melepaskan indera ilahi, tetapi yang bisa dia rasakan hanyalah pohon dan vegetasi yang tak ada habisnya. Huo Yuhao berhenti hanya ketika dia tidak bisa merasakan pembunuhan dari belakangnya lagi. Dia jatuh ke tanah, dan ketika dia berbalik, dia masih terjebak di hutan yang luas, tetapi aura menakutkan ayah mertuanya sudah tidak ada lagi. Kehidupan Huo Yuhao sementara aman, tetapi dia hanya bisa tertawa pahit atas kesulitannya. Dia memiliki ayah mertua yang kuat dan sombong, jadi bagaimana dia bisa mencari Tang Wutong? Selanjutnya, ayah mertuanya adalah Enforcer Realm Dewa, sementara ia baru saja memasuki Realm Dewa. Dia masih tidak terbiasa dengan segala sesuatu di sekitarnya, dan hampir tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dia berada di tempat yang sama sekali tidak dikenalnya. Terlebih lagi, dia bisa dalam bahaya kapan saja. Huo Yuhao telah melalui begitu banyak kesulitan untuk menjadi dewa, tetapi bahkan sekarang, dia merasakan seutas ketidakberdayaan. Huo Yuhao tertawa getir saat dia berjalan maju. Tidak peduli apa, dia harus meninggalkan hutan ini sebelum yang lainnya. Dia tidak berani terbang di atasnya, karena itu akan mengeksposnya terlalu mudah. Tampaknya ada kekuatan mistis di dalam hutan ini, dan bahkan rasa ilahinya tidak dapat menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh. Huo Yuhao tidak tahu berapa lama dia berjalan ketika daerah di depannya kosong dan menjadi luas ketika sebuah danau kecil muncul di depannya. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat danau ini, karena dia menyadari betapa terkejutnya danau ini terlalu mirip dengan danau kehidupan Great Stardew Forest. Tunggu. Mata Huo Yuhao mengalir dengan heran, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa ada halaman kecil di tepi danau. Ada 3 rumah kayu di dalam halaman, dan tidak terlalu besar. Namun, mereka rumit dan indah,
dan lokasi mereka di tepi danau di hutan tampak sangat indah dan puitis. Ada rumah, dan itu berarti ada orang. Huo Yuhao buru-buru melangkah menuju rumah-rumah kayu itu. Meskipun dia tidak tahu Tuhan mana yang tinggal di sini, bertanya kepada seseorang tentang realem dewa lebih baik daripada mencoba memikirkannya sendiri. Itu terutama karena dia telah menyinggung penegak. Huo Yuhao mengangkat suaranya dan bertanya ketika dia datang ke halaman, "Halo, ada orang di sini?" Huo Yuhao bertanya 3 kali sebelum pintu rumah kayu di tengah terbuka, dan seseorang berjalan keluar. Pria ini memiliki rambut keemasan dan kekar, tubuh berotot. Dia memiliki fitur wajah biasa dan sederhana, dan dia tampak sedikit lebih dari 30. Aura tua dan kuno yang tak terlukiskan terpancar dari pria ini ketika dia berdiri di sana, dan dia seperti gunung yang menjulang tinggi dan megah yang akan mengintimidasi setiap orang yang melihatnya. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao tampaknya menemukan orang ini agak akrab. Dia merasa seperti baru saja melihat Duke Macan Putih. Mata Huo Yuhao sangat tajam, dan dia fokus dan menyadari betapa terkejutnya bahwa pria berambut emas ini juga memiliki 2 murid di setiap matanya. "Masuk," suara pria berambut emas itu dalam dan tebal, tetapi membawa nada bunyi dentang. Pintu halaman terbuka saat Huo Yuhao masuk tanpa sadar. Namun, matanya terpaku pada wajah pria berambut emas dari awal sampai akhir, dan dia sepertinya menebak sesuatu di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa benar-benar mengkonfirmasi teorinya. "Dia di sini," suara lain dapat didengar pada saat ini. Suara ini agak dingin, tetapi sangat menyentuh dan merdu. Ada juga kelembutan bercampur dengan dinginnya suara itu. Orang lain keluar dari pondok kayu. Rambut hitam yang menjuntai menutupi rambutnya, dan gaun hitamnya yang sederhana menonjolkan kecantikan dan keanggunannya. Dia tampak seperti berusia sekitar 28 atau 29, dan tubuhnya sangat dewasa, sementara wajahnya yang cantik. Dinginnya memancar dari matanya yang indah, tetapi matanya sangat lembut saat dia melatihnya pada Huo Yuhao. Mereka bahkan memiliki sedikit kebajikan. "Kamu pasti Yuhao," wanita berambut hitam itu tersenyum ketika berbicara. Huo Yuhao mengangguk, tetapi matanya tampak sedikit hilang. Wanita itu berbalik dan melirik pria berambut emas ketika dia terkikik, "Dia pasti lebih kuat darimu. Dia adalah dewa tingkat 1. Petik 2. Dia masih keturunanku," kata pemuda berambut emas itu dengan bangga. Mata Huo Yuhao membeku ketika dia segera mengkonfirmasi spekulasi itu. "Kamu, siapa kamu?" Pemuda berambut emas menatapnya dengan penuh gairah, mata berbinar. "Namaku Dai Mubai, dan ini istriku, Suzu King." Dai Mubai, Suzu King. Meskipun Huo Yuhao sudah memiliki spekulasi sendiri, dia masih bisa merasakan darahnya mengalir di nadinya ketika dia mendengar nama mereka. Huo Yuhao baru saja memasuki alam dewa, tetapi Enforcer datang setelah kulitnya. Dan ketika dia kosong dan tak berdaya, dia tiba-tiba bertemu leluhurnya. Ya, leluhurnya. Dulu ketika Shrek Academy masih merupakan akademi kecil dengan konsep 10.000 tahun yang lalu, mereka hanya mendaftarkan monster dan bukan individu normal. Saat itu, generasi 7 monster Shrek lahir dan mengguncang seluruh benua. Hanya saat itulah Akademi Shrek lahir, dan baru saat itulah Tang Sekte muncul. Pemimpin generasi 7 monster Shrek itu tidak diragukan lagi adalah Tang San, yang kemudian menjadi Dewa Laut dan Dewa Asura. Namun, 6 orang lainnya sama-sama luar biasa. Orang yang paling senior dalam generasi 7 monster Shrek itu, orang yang bahkan Tang San harus memanggil kakak laki-lakinya, dipanggil Dai Mubai. Orang-orang mengenalnya sebagai Macan Putih Evilleye, dan ia adalah yang pertama dari Douluo Macan Putih. Macan Putih diwarisi oleh keluarga Dai, dan Duke Macan Putih, Dai Hao, yang adalah ayah Huo Yuhao, adalah salah satunya. Ini juga berarti bahwa jika pria ini benar-benar Macan Putih Evilleye, Dai Mubai, maka dia adalah leluhur Huo Yuhao. Suzu King adalah nomor 6 dalam generasi 7 monster Shrek itu, dan orang-orang mengenalnya sebagai kucing roh Netherworld. Individu terkuat dengan kekuatan bertarung. Individu paling tangguh selain Tang San dalam generasi 7 monster Shrek itu tidak diragukan lagi adalah Dai Mubai. Legenda menyatakan bahwa Dai Mubai juga telah menjadi dewa, dan bahwa ia menghilang tanpa jejak setelah memiliki putra dan putri. Huo Yuhao tidak diragukan lagi mengkonfirmasi legenda ini pada saat ini. Huo Yuhao bertemu kerabatnya di saat yang paling sulit, dan perasaan itu begitu indah. Huo Yuhao secara tidak sadar melepaskan indera ilahi dan merentangkannya ke Dai Mubai dan Suzu King. Dai Mubai sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Huo Yuhao dipenuhi dengan emosi, tetapi dia tidak bisa melanjutkan secara membabi buta. Dia benar-benar akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia mengenali leluhur yang salah, jadi dia harus merasakan untuk dirinya sendiri. Garis keturunan yang diwariskan tidak akan berubah sepanjang waktu, dan Huo Yuhao berlutut dan bersujud pada saat berikutnya. Suaranya begitu bersemangat sehingga bergetar ketika dia berkata, "Salam, dua leluhur agung saya. Saya Huo Yuhao." Petik 2. Kamu harusnya disebut Dai Yuhao. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memanggil saya leluhur Anda? Dai Mubai mencaci. Dai Yuhao, nama itu masuk ke hati Huo Yuhao dan sejenak mengejutkannya. Ya, saya harus dipanggil Dai Yuhao. Tetapi bisakah saya menyebut diri saya seperti itu? Ingatan lama terlintas dalam benaknya, tentang bagaimana ibunya membesarkannya melalui rasa sakit dan penderitaan ketika ia masih muda, dan bagaimana ibunya meninggal dan akhirnya dikuburkan pada akhirnya. Rasa sakit yang hebat meletus dari lubuk hatinya, dan tidak peduli apa yang dikatakan rasionalitas kepadanya, dan bahwa ia tidak dapat menyinggung leluhurnya pada saat seperti ini, ia masih tidak dapat membantu tetapi mengangkat kepalanya dan menjawab, "Tidak, saya nama keluarga adalah Huo, bukan Dai." Petik 2. Apa katamu? Rambut wajah Dai Mubai berkobar, dan aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Dai Mubai adalah dewa tingkat 2, dan Huo Yuhao adalah dewa tingkat 1, tapi dia sangat tertahan sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia merasa seperti menghadapi Tang San lagi. Huo Yuhao mengertakkan giginya dan berpegangan dengan menyakitkan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, hanya ada keras kepala di matanya, dan itu adalah jawabannya. Mata Dai Mubai menjadi dingin. Apakah kamu tidak mengenali leluhurmu? Ekspresi Huo Yuhao juga berubah dingin. Dia telah mengambil keputusan dalam beberapa saat itu. Ada beberapa hal yang dapat diubah, tetapi beberapa tidak dapat diubah bahkan di sepanjang kekekalan. Bukan itu yang saya lakukan. Namun, nama keluarga saya hanya bisa mengikuti ibu saya. Ibu saya membesarkan saya melalui banyak rasa sakit dan penderitaan sejak kelahiran saya. Selama ada beberapa makanan lezat di rumah, dia akan memberikannya kepadaku, dan dia diam-diam memakan makanan yang seharusnya tidak dimakan manusia. Saya sudah lama meninggal tanpa ibu saya, jadi apa gunanya mengenali leluhur saya jika itu masalahnya? Saya mampu melepaskan diri dari kebencian dan pembalasan, tetapi ibu saya tidak lagi ada ketika saya menjadi kuat, jadi satu-satunya hal yang dapat saya lakukan untuknya adalah terus hidup dan mewariskan nama keluarganya. Oleh karena itu, nama keluarga saya adalah Huo, dan nama keluarga ini tidak akan pernah berubah. Tidak, kecuali ibuku hidup kembali dan menyuruhku mengubahnya sendiri. Petik 2. Huo Yuhao berjuang untuk berbicara di awal, tetapi auranya sendiri semakin berkembang saat dia berbicara, dan dia berdiri dari tanah menjelang akhir saat dia menanggung beban tekanan besar Dai Mubai. Huo Yuhao tidak berbasa-basi, dan sikapnya sangat menentukan. Dai Mubai berkata dengan dingin, "Aku tahu apa yang terjadi padamu. Anda telah menyinggung Tang San, dan dia tidak akan memberi Anda satu kesempatan pun tanpa kami. Dia bahkan mungkin membunuhmu. Jika nama keluarga Anda Huo, maka Anda bisa nyahlah. Anda bukan bagian dari keluarga Dai, dan saya tidak akan membantu Anda sama sekali. Anda akan menemukan diri Anda tidak punya tempat untuk pergi ke alam dewa, dan Anda akan menderita penghakiman Tang San." Petik 2. Hati Huo Yuhao berubah dingin. Dia menertawakan dirinya sendiri dengan mengejek, dan dia mundur 2 langkah sebelum berlutut lagi dan bersujud kepada Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Tepat ketika Dai Mubai dan Zhu Zuqing berpikir dia akan berubah pikiran, Huo Yuhao tiba-tiba berdiri tegak ketika dia berbalik dan melangkah keluar dari halaman. Huo Yuhao tidak ragu sama sekali, dan juga tidak lengah. Dia bersedia menjadi musuh bagi seluruh dunia daripada mengubah kesalehan berbakti dan cintanya pada ibunya. "Yuhao," sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Suara ini dipenuhi dengan gairah dan hirupan, dan juga dipenuhi dengan cinta dan kehangatan yang tak ada habisnya. Seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar ketika dia mendengar suara ini. Matanya diliputi ketakutan, dan dia merasa seperti tidak bisa bergerak ketika dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Dia masih linglung saat dia perlahan berbalik, dan tubuhnya bergetar terus-menerus meskipun sikapnya ditentukan.